Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berbicara famanit turra ghaira baghin wala atin fala itsma alaih. Maka barang siapa yang terpaksa, ini adalah fikih pada saat terpaksa. Bagaimana kalau kita terpaksa? Apakah menjadi halal? Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terpaksa maka ada syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syaratnya. Terpaksa di sini maknanya adalah harus ad-darurah, betul-betul darurat. Artinya kalau kita tidak mengkonsumsi yang haram itu bisa menyebabkan kematian atau meninggal dunia. Maka ini disebut darurat. Tetapi kalau posisinya tidak seperti itu, tidak darurat, yang lain makanan masih banyak, maka itu bukan darurat. Wong golek-golek itu. Ya, jadi bukan darurat. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul terpaksa karena memang tidak ada pilihan yang lain. Ketika masih ada pilihan yang lain, maka tidak bisa dikatakan darurat. Ketika masih memungkinkan bertahan hidup dengan cara yang lain, maka itu juga bukan termasuk darurat. Kadang-kadang orang mengkonsumsi yang haram dengan alasan wah iki nganu loro ra mari wis suwe. Kudu digolekno sengsu misalnya. Bapak Ibu, itu bukan merupakan pembenaran. Karena tidak boleh melakukan pembenaran yang semacam itu. Jadi itu hanya sekedar mereka mencari-cari cara untuk mengkonsumsi yang haram. Karena tidak boleh dalam Islam mengkonsumsinya kecuali memang betul-betul tidak ada pilihan yang lain. Maka ini disebut dengan terpaksa. Nah, pertama dia harus terpaksa karena tidak ada pilihan yang lain. Yang kedua harus ghaira baghin. Syarat yang kedua itu Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, tidak boleh berlebihan. Jadi kalau sudah terpenuhi syarat, yang pertama adalah tidak ada pilihan yang lain, yang kedua tidak berlebihan. Jangan sampai kemudian mengatakan ini terpaksa tetapi kemudian babi 1 ekor habis. Itu bukan terpaksa, itu memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan, njur nekat. Maka itu namanya berlebihan. Maka hanya untuk sekedar menegakkan tulang punggung, hanya sekedar untuk bertahan hidup saja, tidak boleh berlebihan. Karena kadang-kadang dengan alasan terpaksa kemudian melakukannya secara berlebihan, dengan dijadikan sebagai kesempatan, kemudian dinikmati, sudah habis tambah lagi, sudah habis tambah lagi, sudah habis tambah lagi. Nah ini bukan terpaksa, tidak terpenuhi syarat, maka tidak boleh berlebihan. Apalagi kemudian malah melakukan pembenaran, wah enak meneh mumpung ra ono liyane. Lah ini jelas-jelas bukan bentuk keterpaksaan. Syarat yang ketiga itu harus wala adin. Tidak boleh punya keinginan untuk mengulangnya lagi, atau tidak boleh punya planning dari awal, keinginan untuk membuat suatu kondisi biar tidak ada pilihan yang lain. Sudah mau pergi ke tengah hutan, sengaja tidak bawa bekal. Dalam hatinya sudah bergumam, ngorak ketemu babi. Itu menyengaja, makanya tidak boleh. Karena dia sudah punya keinginan sebelumnya, agar
dalam kondisi seolah-olah terpaksa. Nah, ini tidak boleh. Atau juga dia punya keinginan untuk mengulang. Wah, besok kesini lagi. Nah, sudah betul-betul kondisi terpaksa, kondisi susah, kemudian makan yang haram, lalu kemudian punya keinginan untuk mengulangnya lagi atau untuk nambah lagi, maka ini tidak diperbolehkan. Maka konteks ayat Al-Quran mensyaratkan 3 syarat tersebut, sesuatu itu bisa disebut darurat. Apa tadi? Yang pertama adalah dia terpaksa, tidak ada pilihan yang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, terpaksa, tidak ada pilihan yang lain. Ini syarat pertama. Adapun syarat yang kedua, tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya, meskipun dia sudah terpaksa, tidak boleh kemudian itu dijadikan sebagai satu kesempatan untuk mengkonsumsi yang haram. Kalau syarat yang kedua ini sudah terpenuhi, maka ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, wala adin, tidak boleh punya keinginan untuk mengulang atau merekayasa dengan suatu cara supaya dapat kondisi yang seolah-olah darurat. Maka kalau sudah punya keinginan sebelumnya atau punya keinginan lagi untuk seperti itu, untuk mengulanginya, maka itu tidak masuk dalam kategori yang diizinkan oleh syariat. Maka jika 3 syarat ini terpenuhi, Al-Quran mengatakan fala isma alaih, maka tidak berdosa atasnya. Jadi kalau memang ini benar-benar terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu, Allah maha adil, Allah maha rahman, Allah maha rahim, maka fala isma alaih, tidak ada dosa atasnya. Jadi tidak berdosa. Dan dalam kaidah fikih juga ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu kedaruratan, darurat itu membolehkan menerjang larangan. Jadi yang namanya darurat itu membolehkan untuk menerjang larangan. Itu kalau memang sudah betul-betul darurat. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita mengenai masalah yang haram.